Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siva Nurfadila dari Universitas Krishna Dwipayana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan anti korupsi dengan judul Peran Mahasiswa Menegakkan Integritas dan Melawan Korupsi. Saya selaku penyaji didukung oleh Bapak Dosen Insinyur Abrianto dan Ibu Dr. Andes Susetya Herawati. Untuk konteks presentasi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang pertama ada definisi korupsi, yang kedua korupsi di Indonesia, yang ketiga, definisi integritas. Yang keempat, pentingnya integritas dalam diri mahasiswa. Yang kelima, peran kampus dalam membangun mahasiswa anti korupsi. Yang keenam, peran pemerintah dan lembaga anti korupsi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk definisi korupsi sendiri adalah istilah yang merujuk kepada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi dan dapat terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti kerusakan atau keburukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Selanjutnya, berdasarkan perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang sudah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal ini menerangkan secara terperinci tentang perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi. 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya bisa dikategorikan ke berbagai kelompok, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan. Keenam, perbuatan curang. Dan yang terakhir, gratifikasi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi, yang pertama adalah faktor internal, yaitu salah satu faktor yang muncul dari diri pribadi seseorang. Hal ini umumnya ditandai dengan adanya sifat manusia yang tergolong dalam dua aspek. Yang pertama adalah aspek perilaku individu yang meliputi sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua adalah aspek sosial yang meliputi adanya dorongan atau tuntutan dari keluarga dan lingkungan yang memberikan dorongan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor ini lebih cenderung terhadap pengaruh dari luar dengan diantaranya mencakup berbagai aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi merupakan kondisi yang terjadi akibat pendapatan yang dirasa kurang cukup. Yang ketiga adalah aspek politis, dapat dipahami sebagai keinginan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang terakhir adalah aspek organisasi, bisa dilihat dari kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Selanjutnya, dampak dari korupsi. Korupsi ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap suatu negara, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka yang panjang. Berikut adalah beberapa dampak utama korupsi terhadap suatu negara. Yang pertama, dampak ekonomi. Seperti penurunan pertumbuhan ekonomi. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan investasi. Contoh selanjutnya, meningkatkan kemiskinan. Korupsi menyebabkan pengurangan produktivitas yang berujung kepada PHK dan meningkatnya angka kemiskinan. Selanjutnya, rendahnya kualitas barang dan jasa. Proyek publik seringkali terhambat oleh praktik korupsi menghasilkan barang dan jasa berkualitas rendah. Kedua, dampak sosial seperti ketimpangan sosial. Contohnya, sumber daya dialihkan untuk kepentingan pribadi, memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketiga adalah dampak politik seperti erosi kepercayaan publik. Contohnya, korupsi mengurangi legitimasi pemerintah dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, berpotensi memicu protes. Selanjutnya ada dampak hukum dan penegakan hukum seperti kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Contohnya, korupsi yang melibatkan pejabat atau lembaga hukum merusak integrasi sistem hukum itu sendiri.
menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Yang terakhir adalah dampak budaya, seperti mengikis nilai-nilai moral dan etika. Contohnya, korupsi dapat merusak integritas dan kejujuran dalam masyarakat. Ketika tindakan korupsi dianggap biasa atau bahkan diterima, masyarakat cenderung menganggap bahwa mendapatkan keuntungan melalui cara-cara tidak jujur adalah hal yang dapat diterima, mengikis norma moral yang berlaku. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada penyuapan atau bribery. Memberikan atau menerima suap untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang demi keuntungan pribadi secara tidak sah. Yang kedua adalah penggelapan atau embezzlement, yaitu menyalahgunakan atau mencuri uang atau barang yang dipercayakan kepada seseorang dalam kapasitas profesionalnya. Yang ketiga adalah penipuan atau fraud, menggunakan informasi atau manipulasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menipu pihak lain. Yang keempat, pemerasan atau extortion, memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang melalui ancaman baik fisik ataupun hukum. Yang terakhir ada favoritisme atau nepotisme, memberikan keuntungan atau jabatan kepada keluarga, teman atau kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang layak. Selanjutnya, kasus korupsi terbesar di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi PT Timah. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga, komoditas timah wilayah, izin pertambangan usaha atau IUP, PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022. Hingga kini Kejaksaan Agung menetapkan 21 tersangka terlibat korupsi PT Timah Tbk. 2 diantaranya adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk, Bapak Mohtar Riza Pahlevi Tabrani dan Bapak Harvey Mois. Awalnya Kejaksaan Agung menetapkan para tersangka menyebabkan dampak kerugian lingkungan mencapai 271 triliun rupiah. Namun hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 300 triliun rupiah. Angka ini termasuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selanjutnya, definisi integritas. Integritas adalah kualitas seseorang yang menunjukkan konsistensi antara prinsip moral, nilai, dan tindakannya. Ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen untuk melakukan hal yang benar meskipun tanpa pengawasan atau imbalan. Seseorang dengan integritas bertindak dengan tulus, transparan, dan adil, serta selalu menepati janji dan memenuhi standar etika yang tinggi, baik dalam situasi yang mudah ataupun sulit. Pentingnya integrasi dalam diri mahasiswa. Integritas sangat penting bagi mahasiswa karena membentuk karakter yang kuat, menjaga kepercayaan, dan memastikan kredibilitas akademik. Mahasiswa yang berintegritas akan bertindak jujur, bertanggung jawab, dan akan tetap teguh pada prinsip moral meskipun dihadapkan pada tantangan. Kualitas ini juga membantu menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan adil, serta mempersiapkan mahasiswa untuk sukses dalam dunia profesional, di mana kejujuran dan tanggung jawab sangat dihargai. Integritas menjadikan mahasiswa teladan bagi orang lain dan mendukung perkembangan pribadi yang positif. Selanjutnya, peran kampus dalam membangun mahasiswa anti korupsi. Kampus memiliki peran yang penting dalam membangun mahasiswa anti korupsi dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dan etika dalam kurikulum, serta menerapkan kebijakan yang tegas terhadap praktik-praktik curang. Kampus juga dapat menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi mengenai dampak korupsi, dorong transparansi dalam pengelolaan administrasi, dan menumbuhkan budaya diskusi kritis mengenai isu-isu sosial termasuk korupsi. Selain itu, pimpinan kampus harus memberikan teladan dalam integritas dan menerapkan nilai-nilai kejujuran. Sementara aktivitas sosial dan pengabdian masyarakat dapat memperkenalkan mahasiswa pada dampak negatif korupsi. Semua langkah ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran anti korupsi dan berperilaku jujur serta bertanggung jawab. Poin selanjutnya adalah peran pemerintah dan lembaga anti korupsi. Yang pertama, peran pemerintah membuat kebijakan anti korupsi. Pemerintah memiliki kebijakan untuk menyusun dan mengimplementasikan
kebijakan yang tegas dalam pemberantasan korupsi. Hal ini mencakup pembuatan peraturan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor, seperti reformasi birokrasi, pengelolaan anggaran, serta peraturan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, membangun sistem yang transparan. Pemerintah dapat menerapkan sistem yang memudahkan pengawasan seperti e-government atau sistem berbasis digital untuk mengelola administrasi negara. Ini akan mempermudah pemantauan dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh jabatan publik. Kedua, pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. KPK dan lembaga anti korupsi lainnya berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi melalui kampanye, seminar, pelatihan, dan materi pendidikan anti korupsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap masyarakat yang tidak mentoleransi korupsi. Nah, jadi pemerintah dan lembaga anti korupsi memiliki peran yang saling melengkapi dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mencegah dan menghukum praktik korupsi. Sementara lembaga anti korupsi seperti KPK bekerja di garis depan dalam menegakkan hukum dan mendidik masyarakat tentang pentingnya integritas. Kolaborasi antara keduanya serta partisipasi yang aktif masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan negara yang bebas dari korupsi. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat. Di Indonesia, korupsi ini masih menjadi masalah yang besar. Integritas mencakup kejujuran dan tanggung jawab sangat penting bagi mahasiswa untuk menjaga kredibilitas dan membentuk karakter yang dapat dipercaya. Kampus berperan dalam membangun mahasiswa anti korupsi melalui pendidikan karakter, kebijakan transparan, dan sosialisasi terhadap bahaya korupsi. Kampus berperan dalam membangun mahasiswa anti korupsi melalui pendidikan karakter, kebijakan transparan, dan sosialisasi tentang bahaya korupsi. Pemerintah dan lembaga anti korupsi seperti KPK berperan dalam membuat kebijakan, menegakkan hukum, dan mendorong transparansi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga anti korupsi, kampus, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan budaya anti korupsi yang kuat. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.